angkat lagi. Anto, di mana sih? Mas. Iya? Lihat Mas Santo nggak? Saya juga beberapa hari ini nggak ketemu dia sih, Mbak. Aduh, saya teleponin nggak diangkat-angkat. Masa kamu nggak tahu sih? Emang di rumahnya nggak ada? Ya nggak ada. Rumah yang mana? Kalau di daerah Mangga 3? Emangnya Anto punya rumah di situ? Iya, sewa sih. Kamu tahu alamatnya? Iya, Mbak, saya tahu. Bu Putri, saya datang ke sini untuk menagih uang sewa ruko ini, Bu. Uang sewa ruko ini belum dibayar, Bu. Bukannya sudah dibayar lunas selama 5 tahun sama mantu saya, Pak. 5 tahun? 5 tahun dari mana, Bu? Saya cuma menerima uang sebesar 500.000 dan itu pun hanya sebagai DP. Dan kalau Ibu mau tahu, uang yang untuk sebulan ini saja belum dibayar, Bu. Ongkos sewa ruko ini memangnya berapa, Pak? Sebulannya 4 juta, Bu. Sekarang saya nggak mau tahu. Ibu harus bayar uang sewa ruko ini. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Ibu ini banyak alasan. Saya nih nggak buta, Bu. Saya tahu usaha ibu ini pasiennya banyak. Apa ibu nggak mau bayar ya? Saya benar-benar nggak punya uang. Nggak pegang uang. Bu Putri? Putri. Bu Putri kenal saya kan? Orang yang diobatin ibu di depan kontrakan ibu. Karena kanker lambung saya. Iya, Bu, saya ingat. Bu, kami ini berdua disuruh pura-pura sakit sama Anto dan pura-pura sembuh setelah diobatin sama ibu. Kami disuruh datang kemari sama Anto untuk menagih bayaran sama ibu. Waktu itu juga Anto janjiin sama kami, Bu. Masing-masing kita dibayar 2 juta. Bayar dong, Bu. Maaf, Pak. Saya benar-benar nggak punya uang. Bayar, Bu. Bayar, Bu. Kami butuh duit sekarang nih, Bu. Aduh, udah. Bu Putri, pokoknya saya kasih waktu ibu sampai besok. Kalau memang besok ibu tidak bisa bayar uang sewa ruko ini, ibu harus angkat kaki dari ruko ini. Paham ya? Ingat, besok. Terus gimana? Bisa ibu bayar kami sekarang? Saya nggak pegang uang, Bu. Mana mungkin, Bu? Pasien yang berobat ke tempat ibu kan udah bayar mahal. Enggak, Pak. Saya hanya menerima dari pasien seikhlasnya. Dan sebagian itu juga disumbangkan oleh anak saya, Reni dan Anto, ke masjid, Pak. Anto dan Reni menyumbangkan ke masjid. Mana mungkin, Bu? Ya Allah, apa benar, Bu? Wah, capek nih ngomong sama ibu. Bu, gini aja, Bu. Kalau besok ibu nggak bisa bayar, kita acak-acak nih ruko. Besok kami akan balik kemari. Kita akan acak-acak. Ya Allah, kenapa jadi begini? Hamba, ya Allah, apa yang harus hamba perbuat? Hamba sudah gak kuat dengan kelakuan anak dan mantu hamba, ya Allah. Kuatkan hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Reni, di mana Anto? Aku juga lagi nyari Mas Santo, Bu. Ibu mau bicara sama dia. Ternyata sewa ruko ini belum dibayar. Apa? Ruko ini belum dibayar? Iya. Ibu juga mau marah sama kalian. Ibu baru tahu. Ternyata kalian bikin tarif orang yang berobat. Sampai kapan kamu akan menyusahkan ibu terus, Reni? Ibu bilang apa? Nyusahin ibu? Bu, kita itu pasang tarif supaya apa? Supaya ibu tuh cepat kaya raya, Bu. Tapi kamu dengar sendiri kan? Apa kata Umi? Kalau kita mau mengobati orang, harus ikhlas. Harus ridho. Ini malah dibuat bisnis. Ibu tuh bener-bener ya, kurang bersyukur banget. Udah dikasih enak malah ceramain orang. Enak apanya? Sekarang mana? Mana hasil uang pembayaran pasien?
jangan-jangan kita dimanfaatkan oleh suami kamu. Bener juga yang dibilang sama ibu. Jangan-jangan dimanfaatin sama Mas Anto. Sekarang aja dia megang uang hasil pengobatan. Tapi nggak tahu buat apa. Ren, tolong bilang sama suami kamu. Urusan kita belum selesai untuk sewa toko ini. Atau kita pergi dari sini. Mas, kamu kemana aja sih? Ya aku habis cari pasien lah. Mudah-mudahan aja kita bisa dapat pasien banyak. Alah, kamu gak usah bohong sama aku. Mana uang sumbangan pasien? Mana? Kenapa kamu diam? Kamu pasti nipu aku kan? Kamu pasti manfaatin aku sama ibu. Kaku, Mas. Dan ruko ini juga belum kamu bayar sewanya. Orang rukonya bilang kamu cuma baru DP 500.000. Kemana uang itu? Asal kamu tahu, ibu gak mau lagi buka praktek. Gak bisa. Ibu harus tetap buka praktek. Ibu! Ibu! Bangun! Bangun Bu, bangun! Bu, ibu harus tetap buka praktek. Kalau enggak, kita nggak bisa dapat uang. Enggak, Anto. Cukup. Ibu nggak mau warga menyalahkan ibu lagi. Kamu bilang kita dapat uang. Bukan kita. Tapi kamu, Anto. Kamu sudah memanfaatkan ibu dan Ren. Iya. Kita nggak akan buka praktek ini sebelum kamu kembalikan semua uang sumbangan pasien. Mana? Kalian berdua ini nggak tahu diuntung. Saya tolongin malah ngelunjak. Kamu mau tahu kemana semua uang itu? Uang itu saya mau pakai buat biaya saya menikah lagi. Masya Allah. Kamu tega banget. Kamu bilang kamu cinta sama aku, kamu mau balikan sama aku, tapi kenapa kamu kayak begini? Hah? Dasar kamu kurang ajar. Dengar ya, Reni. Saya selama ini hanya memanfaatkan kamu. Supaya saya dapat uang untuk menikah lagi. Ngerti kamu? Reni. Ngapain kamu kesini? Jadi selama ini kamu udah ngianatin aku. Kamu cuma manfaatin aku sama ibu. Iya. Aku tanya kamu, ngapain sih kamu kesini? Aku masih punya hak. Aku sekarang masih istri kamu. Dan aku sekarang lagi mengandung anak kamu, Mas. Kamu enak-enakan sama perempuan ini. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Nggak mungkin kamu lagi hamil. Kalaupun hamil, pasti sama laki-laki lain. Kamu bilang istri kamu cacat. Ini apa? Buktinya dia baik-baik aja. Cinta, aku bisa jelasin. Cinta, tunggu. Cinta. Mas, ngapain kamu panggil-panggil perempuan itu? Hah? Kamu yang bikin semua rencana aku berantakan. Bodoh amat, aku gak mikirin. Aku mau pergi. Hah? Kita belum selesai ngomong. Aku buru-buru, aku mau pergi. Gak ada. Kamu gak boleh pergi. Aku buru-buru. Gak bisa kamu ninggalin aku kayak gini. Mas, seenggak-enggaknya mana uang hasil pengobatan itu? Hah? Mana? Kamu nipu aku. Kamu pikir promosi dan tetek bengek gak butuh biaya? Aku juga yang modalin ini dan aku yang akan ambil semua hasilnya. Apa? Terus aku sama ibu dapat apa? Terserah, aku gak peduli. Mas, gak bisa gitu dong. Atau, Lepasin. Mas, mana hasilnya? Ini hasilnya. Ya Allah ya Rabb. Hamba mohon maaf dan ampun. Ampunilah hamba ya Allah yang sudah terjerumus dalam penipuan. Hamba minta ampun ya Allah. Ampuni hamba ya Allah yang sudah banyak menipu orang.
Kepalaku pusing sekali. Aduh. Tolong. Tolong. Mbak Reni, ya Allah Mbak Reni. Mbak Reni. Ya Allah Mbak Reni kenapa? Mbak Reni kenapa? Mbak, tolong saya mau ketemu sama ibu. Oh iya Mbak, ayo Mbak, sini Mbak. Saya tolongin Mbak. Hati-hati Mbak ya. Ya Allah Mbak Reni. Ayo Mbak, ayo. Aduh, ya Allah. Bu Putri. Bu Putri. Bu Putri. Bu Putri. Bu Putri. Bu, ibu nggak apa-apa, Bu. Apa? Bu, ayo. Mari Bu, bangun Bu. Bu, mari kita ke dokter Bu. Mari saya bangunin diri Bu. Mari pelan-pelan Bu. Pelan-pelan. Mari Bu, kita ke dokter Bu. Mari Bu, pelan-pelan. Kenapa dengan Ibu Putri? Dan mau dibawa kemana dia? Saya menemukan Bu Putri pingsan. Saya ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi ngomong-ngomong ada apa ini? Kenapa bawa-bawa polisi segala? Maaf, kami datang ke sini berdasarkan laporan dari Pak Dharma tentang penipuan, pengobatan, dan praktek tanpa izin yang dilakukan oleh Bu Putri. Hah? Pak, polisi tangkap saya, Pak. Hukum saya, Pak. Saya memang layak untuk dihukum, Pak. Reni. Ibu. Reni, kamu kenapa nak? Bu, maafin Reni. Selama ini Reni udah manfaatin ibu. Reni bukan anak yang baik. Kenapa kamu nak? Reni hamil. Tapi Mas Santo ninggalin Reni dan bawa semua uang kita, Bu. Jangan pikirkan itu, nak. Yang penting kamu selamat. Nanti kita mulai hidup baru ya. Reni gak sanggup. Sebaiknya kita selesaikan di kantor saja, Bu. Enggak, Pak. Jangan tangkap anak saya. Tidak bersalah aja. Enggak ada yang mampu. Reni udah gak kuat. Reni. Kamu betul-betul malaikat buat Reni. Selama ini Reni sengaja membuat orang percaya Reni memanfaatkan ibumu untuk menipu banyak orang. Maafin Reni. Ibu bukan malaikat, Reni. Ibu adalah ibu kamu. Kamu gak usah minta maaf sama ibu. Ibu pun sudah maafkan kamu, nak. Tapi ibu malaikat buat aku.
Ibu sayang sama kamu, nak. Ibu sayang. Pak polisi, tangkap aja saya. Enggak ada, nak. Tangkap saya. Enggak, sayang. Enggak ada yang ditangkap. Jangan tangkap ibu. Enggak, Reni. Pak. Jangan tangkap anak saya, Pak. Dia tidak bersalah. Tangkap saya aja, Pak. Reni. Ren. Bangun, nak. Reni bangun, nak. Bangun, Reni. Bangun, Ren. Pak, anak saya kenapa, Pak? Tolong, Pak, tolong. Reni bangun, saya.